Halo, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas tentang rectangle dan centerline. Adapun tampilan pertama kita membuka SolidWorks seperti gambar yang ada di depan, kemudian kita klik New Part, kemudian kita klik Part, kemudian kita OK-kan. Sehingga tampilan awal kita membuka dari SolidWorks ini sendiri seperti berikut. Oke, pada saat kita menggambar di sketch, kita harus terlebih dahulu memilih kita menggambar sketchnya apakah di posisi front plane, top plane, atau right plane. Pada kali ini kita coba menggambar pada posisi top plane, sehingga top plane gambar posisi top plane ini akan diarahkan ke posisi kita sendiri. Seperti yang kita diskusikan di awal, kita akan coba membahas tentang rectangle, di mana di dalam pilihan rectangle ini sendiri ada corner rectangle, center rectangle, ada 3 point corner rectangle, ada 3 point center rectangle, dan parallel rectangle. Nah, apa perbedaannya? Mungkin akan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah corner rectangle, di mana corner rectangle di sini pada saat kita membuat rectangle, maka titik awal itu akan dijadikan bagian pinggir dari rectangle itu tersebut. Kita misalkan bisa ke arah kanan, bisa ke arah sebelah kiri, tergantung kebutuhan kita pada saat proses penggambaran. Kita misalkan seperti ini. Kemudian bisa lagi kita klik corner rectangle. Jadi kita bisa mengklik corner rectangle, kemudian kita buat dua buah rectangle, kemudian kita isikan dimensinya, di mana dimensi di sini kita misalkan 60, panjang di sini itu adalah 100, kemudian jarak di antara ini terhadap luar itu adalah 10, sehingga sisanya di sebelah kanan. Jadi perbedaan yang pertama itu adalah corner rectangle, di mana titik awal itu adalah sebagai sudut dari rectangle tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua itu adalah di sini ada center rectangle, di mana center rectangle itu adalah titik awal pada saat kita mengklik itu dijadikan titik sumbu dari rectangle tersebut. Di mana tadi kita menggambar di titik mengklik awalnya itu adalah di titik tengah, maka titik tengah tersebut akan dijadikan sumbu atau center dari rectangle tersebut. Nah, dikala kita menggambar satu buah lagi, kita bisa menjadikan titik tengah tersebut sebagai titik referensi atau titik rujukan kita. Nah, jadi perbedaannya dengan yang pertama adalah titik awal itu adalah sudut dari rectangle, sedangkan center rectangle itu adalah titik tengahnya dari rectangle tersebut. Nah, jadi itu perbedaan di antara corner dan center rectangle. Kemudian di sini ada 3 point corner rectangle. Dari penamaannya berarti kita harus mengklik 3 buah titik, di mana rectangle yang dibentuk itu adalah sisi dari corner yang ini sendiri. Nah, kita misalkan ini 3 point. Ini kita klik titik pertama, kita klik titik kedua, kita misalkan kita klik titik ketiga, sehingga rectangle kita langsung terbentuk. Nah, klik pertama, klik kedua, kita arahkan ke klik ketiga. Jadi itu adalah 3 corner rectangle. Apa perbedaan dengan 3 point center rectangle? Perbedaannya sama dengan yang tadi, di mana 3 point ini adalah dia akan membentuk titik awalnya itu adalah sebagai center atau pusat dari rectangle tersebut. Jadi kita klik ini titik pertama, kita klik titik kedua, dia akan membentuk titik pertama adalah center dari rectangle tersebut. Kemudian ada lagi yang kelima itu adalah paralel, di mana paralel ini adalah sisi dari semua rectangle ini itu adalah paralel. Kita misalkan membuat gambar seperti ini. Jadi dia bisa membentuk, kalau kita buat belah ketupat, maka semua sisi ini itu adalah paralel. Sedangkan kalau yang 4 lagi, baik itu corner, center maupun 3 point, kalau 3 point dia hanya sisi bagian atas dan sisi bagian bawah saja yang paralel. Sedangkan kalau corner rectangular begitu juga.
Kalau dia corner rektanguler, dia cuman menunjukkan sisi vertikal dan horizontal. Sedangkan kalau dia paralel, keempat-empat sisi itu sama. Sehingga pada saat kita memberikan dimensi, dia akan membentuk ukuran yang sama. Nah, dia akan membesar untuk sisi bagian atas secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan tool dari centerline, di mana tool dari centerline ini sendiri itu adalah membantu pada saat kita proses penggambaran dalam bentuk simetris, di mana kalau centerline kita gunakan ini adalah sebagai garis bantu, yang mana pada saat kita mengekstrud atau mengfitur nanti, garis centerline tidak akan mempengaruhi dari perintah extrude, beda dengan kita membuat garis line. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang rectangle dan centerline. Mungkin demikian tutorial latihan SolidWorks secara mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat memandu untuk belajar SolidWorks secara mandiri. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.